Baik, dimulai ya. Eee, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kami dari kami dari kelompok 5 eee, ingin membahas tentang market risk. Eee, untuk anggotanya terdiri dari saya sendiri, Amara Putri Rianti, dengan NIM 202012111045. Perkenalkan, nama saya Mita Nurhalizah dengan NIM 202012111057. Perkenalkan, saya Mutiara Ayu dari NIM 202011111064. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini dengan NIM 202011111066. Untuk pembahasan yang pertama yaitu, kita mengenal dengan definisi market risk terlebih dahulu. Market risk itu, risiko pasar, suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Risiko pasar mampu mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok. Hal ini diakibatkan karena risiko pasar dipengaruhi oleh keadaan pasar uang seperti saham dan obligasi. Contoh risiko pasar yaitu bisa terjadi karena yang pertama itu bank menggunakan kupon tetap untuk membeli obligasi. Apabila harganya menurun, suku bunga bisa meningkat. Yang kedua, bank membeli valuta asing apabila nilai tukarnya melemah, maka rupiah akan turun dan terjadi risiko pasar. Lalu yang ketiga, itu kewajiban derivatif yang harus dipenuhi karena bank melakukan transaksi derivatif interest rate swap. Dan yang keempat, yaitu bank menjual surat berharga atau melakukan aktivitas trading. Next. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita mulai dengan pengenalan terlebih dahulu. Next. Risiko pasar itu dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan LK pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, khususnya perubahan ekstrim di pasar, kondisi seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan pasar likuiditas. Next. Risiko pasar menekankan risiko pada FLS yang secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas dan derivatif daripada menahannya investasi jangka panjang, pendanaan, atau tujuan lindung nilai. Memang risiko pasar merupakan inti dari sebagian besar kerugian yang terkait dengan pembiayaan krisis sosial. Pada akhir tahun 2006 dan paruh pertama tahun 2007, harga rumah anjlok dan gagal bayar oleh peminjam hipotek subprime mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek sebagai keseluruhan serta bagian lain dari perekonomian. Next. Sebagai peminjaman hipotek gagal bayar hipotek, mereka lembaga keuangan yang memegang dan secara aktif memperdagangkan hipotek tersebut dan sekuritas yang didukung hipotek mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Kerugian dari jatuhnya nilai hipotek subprime dan sekuritas yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari 1 triliun di seluruh dunia hingga pertengahan 2009.
bank investasi, dan perusahaan sekuritas adalah pedagang utama sekuritas yang didukung hipotek. Sebagai berhipotek, pendayung gagal membayar hipotek mereka. Bank investasi sangat terpukul dengan kerugian besar pada hipotek dan sekuritas yang mendukungnya. Next. Kemudian, contoh utama dari kerugian yang terjadi adalah Bears Teams di musim panas pada tahun 2007. Dua dana lindung nilai Bear menderita kerugian besar terkait risiko pasar atas investasi di pasar subprime. Lalu kedua dana mengajukan kebangkrutan pada musim gugur tahun 2007. Nilai pasar Bear Stearns sangat dirugikan oleh kerugian ini. Kerugian menjadi begitu hebat sehingga pada bulan Maret tahun 2008, JP Morgan Chase dan Federal Reserve turun tangan menyelamatkan bank investasi terbesar kelima di Amerika Serikat sebelum gagal atau gagal dijual sedikit demi sedikit ke berbagai lembaga keuangan. Semakin banyak pinjaman dan aset yang sebelum next lagi. Nah, krisis risiko pasar berlanjut sepanjang musim panas dan musim gugur pada tahun 2008. Pada hari Senin, 15 September, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan. Merrill Lynch dibeli oleh Bank of America, AIG, salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia. Bertemu dengan regulator federal untuk menaikkan putus asa, membutuhkan uang tunai, dan Washington Mutual, lembaga tabungan terbesar di Amerika Serikat, diakuisisi oleh JP Morgan Chase. Saat berita menyebar bahwa Lehman Brothers akan melakukannya tidak bertahan, lembaga keuangan bergerak untuk mengurai perdagangan yang dilakukan dengan Lehman. Next. Secara konseptual, portofolio perdagangan FI dapat dibedakan di port investasinya. Folio atas dasar cakrawala, waktu dan likuiditas, portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat cepat dibeli atau dijual secara terorganisir pasar keuangan, yaitu seperti posisi panjang dan pendek dalam obligasi, komoditas, komoditas asing, pertukaran, sekuritas ekuitas, swap suku bunga, dan opsi. Derivatif dalam perdagangan buku pertama ditandai ke pasar dan kemudian terjaring dengan posisi derivatif dengan rekanan yang sama. Jaring ini mengurai ukuran relatif turunan traktat yang dilaporkan dalam buku perdagangan FI. Misalnya pada Maret tahun 2015, JP Morgan Chase melakukan 81,57 miliar US dollar kontrak derivatif dari total 398,98 miliar dalam perdagangannya. Nilai nasional aset derivatif adalah 1,1265,42 miliar. Dan nilai buku dari total aset adalah 2.577,1 miliar. Selanjutnya, dengan meningkatkan sekuritas bank pinjaman, misalnya hipotek, semakin banyak aset menjadi liquid dan dapat diperdagangkan. Misalnya sekuritas yang didukung oleh hipotek.
Selain itu, banyak pinjaman sindikasi besar seringkali sebagian dijual. Lead bank biasanya mempertahankan presentase usianya atau biasanya 15-30%. Pinjaman sindikasi ini dapat dilihat sebagai dimiliki untuk dijual dan dengan demikian bagian dari buku perdagangan. Buku perdagangan menghasilkan keuntungan dan kerugian perdagangan untuk FI yang dicatat sebagai bagian dari pendapatan dan beban bukan bunga. Portofolio investasi atau dalam kasus bank yang disebut buku perbankan mempertahankan aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan ditahan untuk periode kepemilikan yang lebih lama seperti pinjaman konsumen dan komersial, deposito, retail, dan cabang. Lalu di sini terdapat tabel investment banking book trading of commercial bank yang di akun banking book terdapat aset di dalamnya terdiri dari cash, loans, premiums, dan equipment, lalu ada other liquid asset. Di liabilities terdapat deposit, other liquid, borrow fund, sama kapital. Di akun trading book, di asetnya itu terdapat bonds, commodities, FX, equities, mortgage-backed securities. Lalu di akun liabilities ada bonds, commodities, FX, sama equities. Next. Buku perbankan menghasilkan pendapatan bunga dan biaya beban untuk FI. Pada tabel sebelumnya menunjukkan perincian hipotesis antara aset banking book dan trading book dan kewajiban. Perhatikan bahwa modal menghasilkan bantalan terhadap kerugian baik di perbankan atau perdagangan. Pendapatan dari kegiatan perdagangan semakin menggantikan pendapatan dari tradisional FI, kegiatan pengambilan simpanan dan peminjaman. Ketidakpastian laba yang dihasilkan atau risiko pasar dapat diukur selama periode sesingkat sehari atau selama setahun. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang ditahan cakrawala kurang dari 1 tahun. FI swasta bahkan mengambil pandangan jangka pendek. Di sini terdapat benefit of market risk. Yang pertama itu ada management information, yang kedua itu ada setting limit, yang ketiga ada resource allocation, yang keempat ada performance evaluation, dan yang terakhir itu ada regulation. Next. Pada pembahasan selanjutnya itu terdapat calculating market risk exposure. Next. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana memiliki semua model risiko pasar yang dikembangkan. Dalam pengembangan model ini, 4 pendekatan utamanya telah diikuti, yaitu yang pertama, risk matrix atau pendekatan variance, covariance. Yang kedua, ada simulasi sejarah atau belak. Yang ketiga, ada simulasi Monte Carlo. Yang keempat, ada kekurangan yang diharapkan. Next. Tiga model pertama menawarkan metode yang berbeda digunakan untuk menghitung nilai risiko.
Kami setuju si risk matrix terlebih dahulu, lalu bandingkan dengan pendekatan model internal lainnya, seperti sejarah atau kembali simulasi. Model kekurangan yang diharapkan juga disebut conditional value at risk adalah alternatif dari pengukuran nilai tradisional pada resiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi profitabilitas pengembalian. Mulai bulan Januari tahun 2013, regulator telah mengganti nilai beresiko dengan ukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama risiko pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mita Nurhaliza. Selanjutnya ada dari matrix model. Next. The market risk of fixed income securities. Next. Itu misalkan F1 memiliki posisi nilai pasar S1 juta dalam obligasi tanpa kupon 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal 1.631.483 dolar. Hasil hari ini untuk obligasi adalah 7.243% per tahun. Obligasi ini diadakan sebagai bagian dari pelabuhan perdagangan folio. Dengan demikian dollar market value of position sama dengan $1 million. Next. Manajer FI ingin mengetahui potensi paparan yang harus menarik perhatian FI. Harga bergerak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk pada hari berikutnya. Berapa banyak FI akan kehilangan tergantung pada volatilitas harga obligasi. Dari model durasi tersebut diketahui bahwa daily price volatility sama dengan price sensitivity to a small change in yield dikali dengan adverse daily yield move. Sama dengan MD dikali adverse daily yield move. Next. MD sama dengan D dibagi 1 plus R, yang berarti 7 dibagi 1,07243 hasilnya 6,527. Mengingat bahwa hasil pada obligasi adalah R sama dengan 7,243%. Untuk memperkirakan volatilitas harga, mengalihkan MD obligasi dengan perkiraan pergerakan imbal hasil harian yang merugikan. Next. Kami dapat memperluas analisis ini untuk menghitung potensi kerugian selama 2, 3, atau sampai N hari. Jika kita mengasumsikan bahwa guncangan imbalan hasil bersifat independen dan volatilitas harian kira-kira konstan, dan bahwa FI terkunci untuk menahan aset ini selama N jumlah hari, maka nilai pasar N hari beresiko terkait dengan pendapatan harian beresiko. Artinya pendapatan FI memiliki resiko jika imbal hasil suku bunga bergerak melawan FI adalah fungsi dari nilai atau pendapatan resiko untuk 1 hari dan akar kuadrat dari jumlah hari di mana FI terpaksa memegang sekuritas karena
liquid pasar. Secara khusus, DR berasumsi bahwa FI dapat menjual semua obligasinya besok, bahkan dengan harga baru yang lebih rendah. Next. Next. Pada kenyataannya, mungkin perlu waktu berhari-hari untuk membongkar muatan FI, muatan posisi FI. Ketidaklikuiditan pasar yang relatif membuat FI mengalami kerugian yang lebih besar diukur dengan akar kuadratnya dari N. Jika N ada 5 hari, maka 5 days FAR sama dengan $15.210 dikali akar 5, hasilnya 34,11 dolar. Kalau 10 hari yaitu 15 dolar dikali akar 10, totalnya 98 dolar. Dalam perhitungan sebelumnya kami memperkirakan sensitivitas harga menggunakan durasi yang dimodifikasi. Namun model Arithmetrics umumnya lebih suka menggunakan nilai sekarang dari arus kas berubah karena sensitivitas harga berbobot selama durasi yang dimodifikasi. Intinya, setiap arus kas yang didiskontokan dengan tingkat kupon nol yang sesuai untuk menghasilkan harian pendapatan pada uraian risiko. Jika kita menggunakan perhitungan arus kas langsung dalam kasus ini, maka kerugiannya adalah $15.209,63 dan perkiraan dalam kasus ini sangat dekat. Next. Selanjutnya ada foreign exchange. Next. Pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. FI besar juga aktif berdagang valuta asing yang disebut FX, yaitu nilai dolar dari posisi X dikali dengan volatilitas harga. Next.
Contohnya, misalkan FM memiliki posisi perdagangan 800 euro dalam Eurospot pada penutupan bisnis hari tertentu. Apa ingin menghitung pendapatan harian berisiko dari posisi ini, yaitu paparan risiko pada posisi ini jika keesokan harinya menjadi hari yang buruk di pasar FX sehubungan dengan nilai euro tanpa dolar. Langkah pertama adalah menghitung nilai dolar dari posisi, yaitu nilai setara dolar sama dengan posisi FX dikali dolar per unit mata uang asing. Misalkan untuk penyederhanaan bahwa nilai tukar adalah 0,8 euro per 1 dolar atau 1,25 dolar per euro pada penutupan harian, dan nilai posisi dolar sama dengan 800.000 euro dikali 1,25 dolar eh, hasilnya 1 miliar dolar. Next. Misalkan melihat kembali nilai tukar selama setahun terakhir, kita menemukan volatilitas atau standar deviasi. A. Persentase perubahan harian di bursa spot tingkat adalah 56,8 BP. Namun, misalkan FI tertarik pada gerakan yang merugikan, yaitu gerakan buruk yang tidak akan terjadi lebih dari 1% dari waktu atau 1 hari dalam setiap 100 hari. Secara statistik, jika perubahan nilai tukar secara historis terdistribusi normal, nilai tukar harus berubah ke arah yang berlawanan sebesar 2,33 dikali 56,5 BP. Untuk ini perubahan dipandang sebagai kemungkinan terjadinya hanya 1 hari dalam setiap 100 hari banding 13 hari volatilitas. Dengan kata lain, selama setahun terakhir, nilai euro terhadap dolar turun sebesar 131,645 BP, 1% dari waktu. Next. Yang dimana nilai dolar dari posisi dikali volatilitas FX, yaitu 1 juta dolar dikali 0,013164,5, hasilnya 13,164 dolar. Ini adalah potensi paparan pendapatan harian terhadap nilai tukar euro ke dolar yang merugikan perubahan untuk FI dari kepemilikan mata uang spot 800 euro. Next. Selanjutnya ada ekuitas. Next. Seperti diketahui dari capital asset pricing model, ada 2 jenis risiko terhadap posisi ekuitas dalam saham individual, yaitu total risk sama dengan systematic risk ditambah unsystematic risk. Next. Contohnya, misalkan FM memegang posisi perdagangan 1 juta dolar dalam saham yang mencerminkan pasar saham AS Index, misalnya Wilshire 5.000, maka 1 dan rumus DR untuk ekuitas adalah DR adalah nilai posisi pasar dolar dikali volatilitas pengembalian pasar saham, yaitu 1 juta dolar dikali 2,33. Jika selama setahun terakhir pengambilan harian pada indeks pasar saham adalah 200 BP, maka 2,33 sama dengan 466 BP, yaitu perubahan atau penurunan yang merugikan dalam pengambilan harian saham pasar melebihi 466 BP hanya 1% dari waktu. Next. Pada kasus ini, DR sama dengan 1 juta dolar dikali 0,0466, yaitu 46,6 dolar.
Artinya FI akan kehilangan pendapatan setidaknya 46.600 dolar jika saham yang merugikan terjadi besok. Next. Dalam portofolio yang kurang diversifikasi dengan baik atau portofolio dari masing-masing saham, efek dari risiko tidak akan sistematis pada nilai posisi perdagangan perlu ditambahkan. Apalagi CAPM tidak menawarkan penjelasan yang baik tentang harga aset yang dibandingkan dengan teori penetapan harga arbitrase multi-indeks. Itu tingkat kesalahan akan dibanding ke dalam perhitungan DR. Next. Selanjutnya ada portfolio aggregation. Next. Bagian sebelumnya menganalisis pendapatan harian dengan risiko posisi perdagangan individu. Contoh-contoh tersebut dianggap sebagai sekuritas 7 tahun tanpa kupon, pendapatan tetap, posisi dalam Eurospot, dan posisi dalam indeks pasar saham AS. Individu DR adalah satu obligasi 7 tahun tanpa kupon senilai 15.210 dolar. Yang kedua spot euro 13.164 dolar dan ekuitas AS 46.600 dolar. Next. Namun, manajemen senior ingin mengetahui risiko agregat dari keseluruhan posisi perdagangan. Untuk menghitung ini, kita tidak bisa hanya menjumlahkan tiga rumus tersebut karena itu mengabaikan tingkat mengimbangi covariance dan korelasi antara perdagangan pendapatan tetap, FX, dan ekuitas posisi. Secara khusus, beberapa goncangan aset ini, pergerakan yang merugikan mungkin terjadi berkorelasi negatif seperti diketahui dari teori portofolio modern. Apapun tetap korelasi positif yang sempurna di antara goncangan aset akan mengurangi tingkat risiko portofolio. Next. Selanjutnya ada history back simulation approach. Next. Kritik utama risk matrix adalah kebutuhan untuk mengasumsi distribusi simetris atau normal untuk semua pengambilan aset. Jelas untuk beberapa aset seperti opsi dan sekuritas jangka pendek, obligasi, hal ini sangat dipertanyakan. Misalnya, sebagian besar investor dapat kehilangan jika dia membeli opsi, panggilan pada ekuitas adalah premi panggilan. Namun, kritik lain adalah bahwa model FAR seperti risk matrix mengabaikan risiko dalam pembayaran bunga akrual pada sekuritas utang FI. Dengan demikian, model FAR akan meremehkan kemungkinan gagal bayar yang sebenarnya dan tingkat modal yang sesuai untuk menahan risiko ini. Selain itu, karena asumsi distribusi, sementara risk matrix menghasilkan perkiraan risiko penurunan yang masuk akal untuk lembaga keuangan dengan portofolio yang sangat diversifikasi. Lembaga keuangan dengan portofolio kecil dan tidak diversifikasi akan meremehkan exposure risiko mereka yang sebenarnya secara signifikan menggunakan risk matrix. Selanjutnya, jumlah penulis berpendapat bahwa distribusi aset memiliki ekor gemuk dan risk matrix dengan masalah fatal adalah teori nilai ekstrim. Sederhananya, seorang dapat melihat distribusi aset seperti yang dijelaskan oleh kerugian di luar ambang batas tersebut. Distribusi lain seperti distribusi Pareto yang digeneralisasikan dapat memberikan penjelasan yang lebih baik tentang hasil kerugian seperti tingkat 99% dan seterusnya. Singkatnya, distribusi normal cenderung meremehkan pentingnya dan ukuran pengamatan di bagian belakang distribusi yang bagaimanapun nilai apa yang dimaksudkan untuk diukur oleh model risiko. Akhirnya, model FAR menurut definisi lebih memperhatikan risiko daripada pengembalian. Perlu dicatat bahwa minimal risiko mungkin sangat mahal dalam hal imbal hasil yang diserahkan oleh FI. Memang mungkin ada lebih banyak kombinasi pengambilan risiko yang lebih disukai daripada dicapainya pada titik risiko minimum dalam portofolio perdagangan. Pembaruan terbaru untuk risk matrix memungkinkan manajemen untuk menggabungkan dimensi pengembalian ke analisis VAR sehingga manajemen dapat mengevaluasi perbedaan pengembalian portofolio perdagangan saat VAR berubah.
Next. Selanjutnya ada langkah pertama yaitu ukur exposure. Ubah posisi mata uang asing hari ini menjadi setara dolar menggunakan nilai tukar hari ini. Dengan demikian evaluasi posisi FI pada 1 Desember 2018 menunjukkan bahwa FI memiliki posisi sebesar 5 juta dolar, yaitu 500 yen per 100 yen dibagi 1 juta dolar dalam yen. Langkah yang kedua itu ukur sensitif sensitivitas. Ukur sensitivitas setiap posisi FX dengan menghitung deltanya, di mana delta mengukur perubahan nilai dolar dari setiap posisi FX jika yen atau franc Swiss terdepresiasi. Penurunan nilai sebesar 1% terhadap dolar. Langkah yang ketiga, ukur resiko. Lihatlah yang perubahan presentase aktual dalam nilai tukar yen ke dolar dan franc Swiss ke dolar pada masing-masing 500 dari terakhir. Dengan demikian pada 30 November 2018 nilai yen terhadap dolar menurun sepanjang hari sebesar 0,5%, sementara franc Swiss menurun nilainya terhadap dolar sebesar 0,2%. Perlu dicatat bahwa jika nilai mata uang terapresiasi terhadap dolar, tanda terhadap angka pada basis 7 menjadi negatif, yaitu dibutuhkan lebih sedikit unit. Langkah 4, ulangi langkah 3, di mana langkah 4 mengulangi latihan yang sama untuk posisi yen dan franc Swiss, tetapi menggunakan perubahan kurs aktual pada 29 November 2018. Artinya menghitung kerugian atau keuntungan FX pada masing-masing dari 500 hari perdagangan terakhir, tidak termasuk akhir pekan dan hari libur atau saat pasar tutup. Ini berarti kembali ke masa lalu selama 2 tahun untuk setiap hari. Perubahan sebenarnya dalam nilai tukar dihitung dan dikalikan dengan delta setiap posisi. Kedua angka ini dijurnalkan untuk mencapai ukuran resiko total untuk masing-masing 500 terakhir. Selanjutnya, langkah kelima, beri peringatan hasil berdasarkan resiko dari yang buruk hingga yang baik. Langkah resiko ini kemudian dapat diurutkan yang terburuk hingga terbaik. Jelas kerugian terburuk akan terjadi pada posisi pada 6 Mei 2017 dengan total kerugian $119, sementara skenario terburuk ini menarik bagi manajer FI kembali tertarik pada kasus terburuk 1%, yaitu kerugian yang tidak terjadi lebih dari 5 hari. Yang keenam, FR jika diasumsikan bahwa distribusi nilai tukar di masa lalu merupakan cerminan yang akurat dari kemungkinan distribusi perubahan nilai tukar FX di masa depan, bahwa perubahan nilai tukar memiliki distribusi stasioner, maka $97 dapat dilihat sebagai nilai FX beresiko FAR. Paparan FI pada 1 Desember 2018 artinya jika besok adalah hari yang buruk di pasar FX dan mengingat posisi FI pada long yen 500 juta dan long franc Swiss 20 juta, FI dapat diperkirakan akan kehilangan $97 atau lebih dengan probabilitas 1%. Ukuran VAR ini kemudian dapat diperbaharui setiap hari saat posisi FX berubah dan delta berubah. Next. Model historis, simulasi belakang versus risk matrix. Next. Salah satu manfaat nyata dari pendekatan historis atau simulasi balik adalah bahwa kita tidak perlu menghitung standar deviasi dan korelasi atau mengasumsikan distribusi normal untuk pengambilan aset untuk menghitung angka risiko portofolio. Seperti di risk matrix, penyesuaian dapat dilakukan untuk ketidaklikuiditan pasar. Dalam hal ini dengan asumsi FI terkunci dalam periode holding yang lebih lama. Misalnya, jika diperkirakan FI akan membutuhkan waktu 5 hari untuk menjual posisi FX-nya, maka FI akan tertarik pada perubahan mingguan, yaitu 5 hari perdagangan dalam kurs FX di masa lalu. Satu masalah langsung adalah bahwa dengan 500 hari perdagangan terakhir hanya tersedia 100 periode mingguan yang mengurangi kekuatan statistik perkiraan VAR. Alasannya adalah bahwa pendekatan historis dan simulasi balik menggunakan nilai tukar aktual yang pada setiap hari
yang secara eksplisit menyertakan korelasi dan pergerakan bersama dengan nilai tukar lain dan pengambilan aset pada hari ini terdistribusi secara normal, tidak memberikan nomor skenario terburuk seperti itu. Next. Hal ini tampaknya menghadapkan manajer risiko pasar dengan masalah permodalan yang sulit, namun setidaknya ada dua pendekatan untuk masalah ini. Yang pertama adalah memberi bobot pengamatan masa lalu dalam simulasi belakang secara tidak seimbang, memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan masa lalu yang lebih baru. Yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan pengamatan tambahan yang konsisten dengan pengalaman secara terkini. Pendekatan yang terakhir pada dasarnya sama dengan mensimulasikan atau menciptakan hari perdagangan buatan dan perubahan kurs FX. Mohon maaf, ini saya lanjutkan. Next. Selanjutnya ada pendekatan simulasi Monte Carlo. Next. Untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh sejumlah pengamatan aktual yang terbatas, kita dapat menghasilkan pengamatan tambahan dalam contoh perubahan FX. Biasanya simulasi atau pembuatan pengamatan tambahan ini disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam periode waktu bersejarah baru-baru ini. Langkah pertama adalah menghitung matriks variance covariance historis dari perubahan FX. Matriks ini kemudian didekomposisikan menjadi dua matriks simetris, yaitu A dan A aksen. Hal ini kemudian memungkinkan untuk menghasilkan skenario posisi FX dengan mengendalikan A aksen matriks yang mencerminkan volatilitas historis dan korelasi di antara kurs FX dengan vektor angka acak, nilai acak dari ditarik untuk setiap nilai tukar FX. Next. Pendekatan simulasi ini menghasilkan skenario FX realistis yang dihasilkan karena volatilitas historis dan korelasi antara kurs FX dikalikan dengan nilai yang ditarik secara acak dari Z. VAR dari posisi ini kemudian dihitung seperti pada tabel 15.6 kecuali
bahwa dalam pendekatan Monte Carlo, FAR adalah simulasi kerugian terburuk ke 100 dari 10.000. Oleh karena itu, simulasi Monte Carlo adalah alat untuk mempertimbangkan penilaian portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas. Model menghasilkan nilai pasar acak yang diambil dari distribusi normal multivariat yang mewakili setiap variabel. Kotak perspektif industri menguraikan proses yang diikuti Citigroup dalam memperkirakan FAR menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo dan memberikan rincian lebih lanjut tentang FAR pada tahun 2014. FAR yang dihasilkan rata-rata mencapai 112 juta dolar pada tahun 2014. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Hartini. Selanjutnya yaitu ada regulatory model the BIS standardized. Next. Pengembangan model risiko pasar internal oleh FI seperti JP Morgan Chase sebagai tanggapan atas proposal Bank for International Settlements atau BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur eksposur risiko pasar bank dengan menerapkan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. BIS adalah organisasi yang mencangkup bank sentral terbesar di dunia. Setelah menyempurnakan proposal ini selama beberapa tahun, baru-baru ini pada tahun 2013, BIS termasuk Federal Reserve memutuskan pendekatan akhir untuk mengukur risiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan FI untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Tingkat modal wajib yang dimiliki untuk melindungi dari eksposur risiko pasar ini merupakan tambahan dari tingkat modal minimum yang harus dimiliki bank untuk tujuan risiko kredit. Next. Sejak Januari 1998, bank-bank di negara-negara anggota BIS dapat menghitung eksposur risiko pasarnya dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah menggunakan kerangka standar yang sederhana. Kemudian yang kedua, dengan persetujuan peraturan adalah menggunakan model internal mereka sendiri yang mirip dengan model yang dijelaskan di atas. Namun, jika model internal disetujui untuk digunakan dalam menghitung persyaratan modal untuk FI, model tersebut tunduk pada audit peraturan dan batasan tertentu. Sebelum melihat kendala ini, kami memeriksa kerangka kerja standar BIS. Detail tambahan dari model ini dapat ditemukan di situs web BIS, yaitu www.bis.org. Next. Krisis keuangan mengungkap sejumlah kekurangan dalam cara mengukur risiko pasar sesuai dengan aturan Basel II. Meskipun krisis sebagian besar mengungkap masalah dengan pendekatan model internal bank besar untuk mengukur risiko pasar, BIS juga mengidentifikasi kekurangan dengan pendekatan standar. Ini termasuk kekurangan sensitivitas risiko, pengakuan yang sangat terbatas atas manfaat lindung nilai dan diversifikasi, dan ketidakmampuan untuk secara memadai menangkap risiko yang terkait dengan instrumen yang lebih kompleks. Untuk mengatasi kekurangan pendekatan standar untuk mengukur risiko pasar, Basel III mengusulkan pendekatan faktor risiko parsial sebagai pendekatan standar yang direvisi. Next. Selanjutnya yaitu ada partial risk factor approach. Pendekatan faktor risiko parsial menerapkan bobot risiko pada nilai pasar dari sekuritas portofolio perdagangan dengan peningkatan untuk secara hati-hati mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi antar sekuritas. Secara khusus, pendekatan faktor risiko parsial mensyaratkan proses berikut diikuti oleh LK untuk menentukan kebutuhan modal. Next.
Yang pertama, tetapkan instrumen ke bucket aset. Instrumen ditempatkan dalam keranjang aset di masing-masing dari 5 kelas resiko sesuai dengan kemiripan resikonya. Kelas resiko termasuk FX, suku bunga, ekuitas, kredit, termasuk sekuritasi, dan komoditas. Yang kedua, hitung ukuran resiko setiap keranjang. Pengukuran resiko dihitung untuk setiap kelompok menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan estimasi ES. Nilai pasar dari aset di setiap bucket dikalikan dengan bobot risiko. Bobot risiko telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset seperti FX, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Eksposur risiko untuk setiap eksposur risiko untuk setiap bucket dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Next. Di mana MVI adalah nilai posisi nasional pada ekuitas I. RWI adalah bobot risiko yang diberikan pada ekuitas I. Dan PIJ adalah parameter korelasi antara ekuitas I dan J. Yang ketiga, kumpulan bucket. Ukuran risiko dari masing-masing kelompok aset digabungkan untuk mendapatkan persyaratan modal untuk portofolio perdagangan. Formula yang digunakan untuk mengagregasi adalah di mana SB sama dengan sigma I tidak sama dengan BRW I MVI, dan YBC adalah parameter kolerasi antara bucket B dan C yang ditentukan oleh regulator. Istilah pertama dalam rumus ini mengagregasi resiko lintas bucket tanpa mempertimbangkan diversifikasi lintas bucket atau jumlah kuadrat. Istilah kedua, penyesuaian untuk korelasi arah yang sama antara jenis aset di B dan C, yaitu panjang per panjang atau pendek per pendek. Korelasi dengan ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara. Selanjutnya ada the BIS Regulatory and Large Bank Internal Model. Jadi persyaratan model BIS untuk paparan risiko pasar yang diperkenalkan pada bulan Januari 1998 memungkinkan bank besar tunduk pada izin peraturan untuk menggunakan sendiri model internal untuk menghitung risiko pasar alih-alih kerangka kerja standar. Jadi di BIS dan Large Bank Internal Model ini memiliki 3 model yang berbeda. Yang pertama itu persyaratan model risiko pasar awal dimasukkan sebagai bagian dari apa yang diketahui sebagai aturan model Basel I. Jadi di model 1 ini memiliki model internal VIS diatur oleh Basel 2,5 diimplementasikan pada 2019 dan Basel 3 bertahap di antara 2013 dan 2019 versi aturan untuk model yang memadai di VIS. Lalu model yang kedua ini selama krisis keuangan karena risiko pasar secara signifikan lebih tinggi dari persyaratan modal risiko pasar minimum di bawah aturan BIS, Basel I dan Basel II. Jadi di model 2 ini
di dalamnya termasuk Basel 1 dan Basel 2. Pengenalan VIR yang ditekan di Basel 2,5 dimaksudkan kurangi silkus ukuran VIR dan mengurangi masalah stres pasar periode yang keluar dari periode data yang digunakan untuk menghitung VIR setelah beberapa waktu. Basel 2,5 memperlakukan proses berikut diikuti oleh VIR besar menggunakan model internal untuk menghitung biaya modal risiko pasar. Lalu model yang ketiga yaitu Basel 3 mengusulkan untuk menggantikan model VIR dengan yang didasarkan pada nilai ekstrem teori dan kekurangan yang diharapkan. Seperti dia dibahas sebelumnya, pengurangan IS menganalisis ukuran yang memungkinkan kerugian di atas persentil ke-19 dalam periode krisis untuk yang diperdagangkan aset dan dengan demikian mengukur risiko ekor lebih tepat. Basel 3 akan membutuhkan VI untuk tentuan periode yang ditentukan berdasarkan berkurangnya serangkaian faktor risiko serangkaian setelah VI telah mengidentifikasi periode yang ditetapkan atau dikenankan. Kemudian harus menentukan IS untuk set risiko penuh faktor untuk periode stres. Metode tidak langsung mengidentifikasikan periode historis yang relevan stres dengan menggunakan serangkaian faktor risiko yang berkurang. Perlu dicatat bahwa kerangka risiko pasar yang dibahas sebelumnya berdasarkan asumsi bahwa posisi buku perdagangan FI chair yaitu VIS terdapat keluar atau melakukan lindung nilai pada posisi buku perdagangan selama 10 hari. Add-ons modal disertakan untuk lompatan dalam premia likuiditas. Add-on ini hanya berlaku untuk instrumen yang bisa menjadi sangat tidak liquid sejauh mengukur risiko pasar. Bahkan dengan cakrawala likuiditas yang diperluas, tidak akan cukup menangkap risiko terhadap FI solvabilitas dari fluktuasi besar di dalam premia likuiditas pada sekuritas ini. Selanjutnya, tabel ini menghitung resiko pasar terhadap modal berbasis resiko untuk beberapa perusahaan induk bank besar Amerika Serikat pada tahun 2014. Jadi di sini beberapa kecil modal resiko pasar relatif terhadap total modal berbasis resiko untuk bank-bank yang ada di sini. Hanya JP Morgan Chase yang memiliki rasio lebih dari 4%, rata-rata risiko market risk capital terhadap total risk base capital yang dibutuhkan 10 bank holding company hanya 2,17%. Selanjutnya ada tujuan perhitungan BIS dan large bank internal model untuk mengetahui semakin banyak pinjaman dan set yang sebelumnya tidak liquid menjadi dapat dipasarkan dan sebagai warabala tradisional bank komersial, perusahaan asuransi dan bank investasi menyusut. Mengingat resiko yang terlibat baik manajemen FI swasta dan regulasi menginvestasikan peningkatan sumber daya dan model untuk mengukur dan melacak ekspor resiko pasar. Secara lebih rinci, pendekatan FI telah digunakan untuk mengukur resiko pasar
arithmetic, pendekatan historis, pendekatan simulasi Monte Carlo, dan pendekatan kekurangan yang diharapkan. 3 pendekatan pertama menawarkan beberapa metode yang digunakan untuk menghitung nilai yang beresiko. Model kekurangan yang diharapkan adalah alternatif dari nilai tradisional pada ukuran resiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Keempat, pendekatan itu juga dibandingkan dalam hal kesederhanaan dan akurasi. Risiko pasar juga menjadi perhatian kepada regulator. Fitur baru dari regulasi risiko pasar adalah bahwa Federal Service and pusat lainnya bank tunduk pada persetujuan peraturan telah memberikan FI besar posisi untuk menghitung persyaratan berdasarkan model pada model regulasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.